Teori etologi. Pengertian etologi. Etologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti kebiasaan, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Ethos bisa pula berarti etis atau etika, dapat juga berarti karakter. Jadi secara etimologi, etologi berarti ilmu yang mempelajari tentang kebiasaan atau karakter. Namun, etologi lebih dahulu dikenalkan sebagai ilmu perilaku hewan. Etologi adalah suatu cabang ilmu zoologi yang mempelajari perilaku atau tingkah laku hewan, mekanisme, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ilmu yang mempelajari perilaku atau karakter hewan tersebut digunakan di dalam pendekatan ilmu psikologi perkembangan. Teori ini mencoba menjelaskan perilaku manusia, sehingga di dalam ilmu psikologi, etologi berarti ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam pengaturan yang alami. Semua perilaku manusia adalah bentuk reaksi dari apa yang terjadi di lingkungan alaminya. Teori etologi memahami bahwa perilaku manusia mempunyai hubungan dengan perilaku binatang. Teori etologi mengatakan bahwa pada dasarnya sumber dari semua perilaku sosial adalah dalam gen. Ada insting dalam makhluk untuk mengembangkan perilakunya. Insting adalah suatu pola perilaku dan reaksi terhadap suatu rangsangan tertentu yang tidak dipelajari tetapi telah ada sejak kelahiran suatu makhluk hidup dan diperoleh secara turun-temurun. Tokoh etologi John Bowlby. John Bowlby adalah seorang psikiater dan psikoanalis terkenal karena minatnya dalam perkembangan anak. Bowlby lahir di London ke atas keluarga kelas menengah. Ia adalah anak keempat dari anak yang dibesarkan oleh seorang pengasuh di Inggris. Menurut John Bowlby, etologi adalah studi ilmiah pada perilaku binatang yang dianggap sebagai cabang zoologi. Istilah etologi diturunkan dari bahasa Yunani. Sebagaimana ethos ialah kata Yunani untuk kebiasaan, kata lain yang diturunkan dari kata Yunani ethos ialah etis dan etika. Hinde. Menurut Hinde, teori etologi merupakan sebuah studi mengenai tingkah laku. Teori ini juga menekankan bahwa kepekaan kita terhadap jenis pengalaman yang beragam berubah sepanjang hidup. Dengan kata lain, ada periode gawat bagi beberapa pengalaman. Jika kita gagal mendapatkan pengalaman selama periode tersebut, teori etologi menyatakan bahwa perkembangan kita tidak mungkin dapat optimal. Nicolaas Timbergen. Nicolaas Timbergen adalah seorang etolog dan orninolog Belanda yang berbagai penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1973. Selain itu, dengan metodenya ia menerapkan untuk menangani gejala autisme pada anak. Menurut Nicolaas Timbergen, etologi menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi terkait dengan evolusi dan ditandai oleh periode penting atau peka. Konsep periode penting adalah suatu periode tertentu yang sangat dini dalam perkembangan yang muncul perilaku tertentu secara optimal. Perbedaan dengan psikologi komparatif. Etologi dapat dibedakan dengan psikologi komparatif, yang juga mempelajari perilaku hewan, tetapi menguraikan studinya sebagai cabang psikologi. Jadi, di mana psikologi komparatif memandang studi perilaku hewan dalam konteks dari apa yang dikenal sebagai psikologi manusia. Psikologi komparatif awal berkonsentrasi pada studi pembelajaran dan kemudian cenderung melihat perilaku dalam keadaan buatan. Sedangkan para etolog awal berkonsentrasi pada perbuatan dalam keadaan alami dan cenderung mengarah ke deskripsi naluriah. Psikologi komparatif berkonsentrasi pada perolehan pengetahuan luas dari perilaku spesies yang lebih sedikit. Sedangkan etolog lebih tertarik dalam perolehan pengetahuan dari perilaku dalam jajaran spesies yang lebih luas. Mekanisme perkembangan. Etologi menekankan pada proses biologis yang berinteraksi dengan pengalaman. Sebagai tambahan dari perubahan dari biologis sepanjang kehidupan, terdapat kemampuan belajar.
Kemampuan ini terkait dengan tingkah laku insting, yaitu tingkah laku yang tidak pernah dipelajari. Contohnya, tindakan penyelamatan diri anak ayam oleh induknya karena dapat merespon kapanpun jika anak-anaknya berada dalam bahaya. Kemampuan belajar yang dibangun sampai sistem saraf inilah yang kemungkinan organisme dapat belajar dari pengalaman. Etologi juga mempelajari perilaku yang dipelajari yang ditunjukkan oleh adaptasi. Ada 3 penerapan etologi. Mengetahui informasi tentang orang tersebut sebanyak mungkin, mengamati tingkah laku khasnya, membandingkan dengan tingkah laku orang lain,